Nah, apa jadinya jika dalam satu bab Boruto 2 Blue Vortex ya, kita harus siap kehilangan salah satu karakter utama di sana. Di tengah krisis yang makin memuncak itu, teori demi teori itu bermunculan kan. Nah, mulai dari potensi kebangkitan Momoshiki, kekuatan tersembunyi Sarada Black Hole-nya itu, sampai siapa yang akan pergi di antara Konohamaru, Yodo, dan juga Matsuri. Apakah ini saatnya Konohamaru itu menebus posisinya dalam cerita itu sendiri, atau justru Sarada sendiri akan jadi pusat perhatian dengan kekuatan barunya yang misterius? Prediksi itu makin liar memang, ketegangan makin terasa di chapter 21 ini nakama. Darah mengalir di pasir yang terbakar, Konohamaru terjatuh, nafasnya memang tersengal kemarin. Luka di dadanya bukan dari serangan biasa, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap lagi, ego Jubi Matsuri. Sarada berdiri tegak, Maio Sharingannya berputar liar di sana itu, memantulkan bayangan, dan Shinju yang bergerak seperti iblis itu masih hidup. Namun setelah Konohamaru menggunakan Rasengan kemarin itu ya, dan Sarada itu sudah menampilkan bagaimana kekuatan Mangekyou-nya, ke depan kisah ini bakalan lebih menarik lagi loh, dan pengungkapan mungkin dari cerita Black Vortex Sarada itu beneran terjadi soal. Bahkan sekarang ini ya, tak sedih dari kita itu menantikan satu nama besar yang harusnya akan muncul bersama Boruto jika situasi tim 7 itu terdesak, ya Momoshiki Otsutsuki. Ini menarik, let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain dari mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita masuk pembahasannya. Jadi itu nakama, di tengah antusiasme para penggemar sendiri ya, itu mendeteksi tanggal rilis resmi chapter terbaru Boruto 2 Blue Vortex memang dijadwalkan tanggal 20 ya. Banyak prediksi mulai bermunculan. Seperti biasa yang sudah mengikuti banyak-banyak forum-forum fans Boruto 2 Blue Vortex sendiri pasti tahu ya bahwa spoiler dan bocoran biasanya muncul lebih awal dari tanggal resminya. Maka inilah waktu yang menebak-nebak apa yang akan terjadi ke depan dengan berbagai teori yang sudah dikirimkan oleh para fans sendiri nih. Prediksi pertama yang paling kuat adalah soal siapa yang akan tampil di sampul chapter 21-nya. Banyak yang yakin tokoh yang akan tampil itu adalah Sarada Uchiha Jui. Rasanya memang sulit menghindari kemungkinan ini. Bahkan jika itu benar, itu bukanlah kejutan besar karena sudah menjadi bagi dugaan sendiri. Chapter sebelumnya pun sebenarnya bisa saja menampilkan Sarada, tapi karena fokus ceritanya terbagi, pilihan tokoh lain untuk sampul terasa masuk akal. Melihat kembali chapter 20, spotlightnya sampai tertuju pada Konohamaru dan juga Matsuri ya. Namun kini peluang besar untuk tampil di sampul itu ada di tangan Sarada, sang Uchiha wanita itu. Meski ceritanya belum sepenuhnya fokus padanya ya nakama, kehadiran Sarada di sampul masih sangatlah mungkin. Ini akan dianggap sebagai kelanjutan wajar dari arah cerita sebelumnya. Yang menarik, salah satu prediksi itu datang dari berbagai fans itu sendiri, bahwa mereka itu menduga kekuatan Sarada akan dijelaskan di chapter kali ini loh. Namun itu bukan hal yang sudah diwujudkan dalam konteks ceritanya. Ada dua cara yang mungkin dipakai untuk menjelaskan kekuatan Sarada. Pertama, Sarada sendiri menjelaskan saat bertaruh, sebuah kebiasaan klasik dalam genre shonen kan. Kedua, penjelasan datang lewat pengamatan karakter lain, misalnya adalah Mitsuki. Ya bisa aja seperti itu kan. Dalam chapter sebelumnya Mitsuki sempat mengamati bagaimana pasir besi itu berkumpul di satu titik karena tertarik ke lokasi tertentu. Penafsiran Mitsuki bisa saja meleset memang, tapi besar kemungkinan itu sudah menjadi petunjuk dari pengarang untuk membocorkan sedikit cara kerja kekuatan Sarada. Tetap saja yang nakama, bisa jadi penjelasan sebenarnya datang dari pikiran Sarada sendiri saat ia merenung atau menyusun strategi dalam sebuah pertempuran. Kemudian muncul prediksi lainnya nih, bahwa Yodo bisa saja akan mati. Dalam cerita ini, 3 karakter utama berada dalam bahaya besar memang: Konohamaru, Matsuri, dan juga Yodo. Rasanya tidak masuk akal jika semua selamat, karena beban emosi dalam cerita shonen biasanya datang dari kehilangan kan. Jika harus milih siapa yang akan dikorbankan untuk menguatkan plot twist ceritanya, maka Konohamaru adalah kandidat paling berpotensi. Bukan karena perannya luar biasa penting, tapi karena dampaknya terhadap cerita akan lebih besar dibandingkan Matsuri atau bahkan Yodo kan.
Matsuri bisa dibilang sekedar karakter pendukung aja, sementara Yodo pun bukanlah sosok sentral. Tetapi jika Konohamaru meskipun bukan tokoh utama, punya keterkaitan emosional dengan banyak karakter seperti Naruto, Boruto, atau bahkan tim 7 itu sendiri. Bayangkan skenario di mana Moegi berhasil diselamatkan, tetapi nyawa Konohamaru menjadi harga yang harus dibayar tuh. Moegi yang selama ini memiliki Mokuton itu elemen langka dan kuat akan menjadi pengganti Konohamaru dalam medan tempur kan? Bukankah itu mengesankan? Hal ini bisa membuka jalan untuk mengembangkan karakter Moegi yang selama ini belum mendapatkan sorotan secara penuh, sekaligus memberikan momen emosional kuat dalam ceritanya kan. Dari sisi naratif Nakama, kehilangan Konohamaru bisa menjadi titik balik dalam cerita Boruto to Blue Forte. Bukan hanya menambah intensitas, tapi juga memberikan panggung untuk karakter lain yang selama ini tertutupi. Sebuah pengorbanan yang membuat cerita lebih hidup dan juga berani. Kita sangat menantikan si momen tersebut jika terjadi. Lalu selain itu Nakama, ada beberapa fan yang juga menyebutkan jika salah satu hal kemungkinan lain itu yang akan muncul adalah Momoshiki Otsutsuki Nakama. Dalam skenario ini, Boruto itu dikisahkan kehilangan kendali saat tiba di desa pasir karena dia kemarin aja sudah sangat gelisah ya, dan Kashin Koji mengetahuinya. Mungkinkah Kashin Koji mengizinkannya pergi ke sana dan keadaan berubah total? Boruto kehilangan kesadaran, Momoshiki mengendalikannya. Ya bisa aja kan, jika itu terjadi sehingga kebangkitan sisi Momoshiki dalam dirinya, segalanya kian rumit. Namun prediksi ini juga dianggap terlalu cukup liar ya untuk membayangkan bagaimana kisahnya memang benar-benar real terjadi. Tetapi jika itu memang menjadi salah satu sorotan utama, ya jelas chapter 21 menjadi sebuah fenomena lain jika sang Otsutsuki tersebut bangkit dengan keadaan di luar praduga nih. Jika Momoshiki benar-benar bangkit di tengah-tengah perkembangan karakter Sarada, maka fokus pembaca akan langsung bergeser kepada Momoshiki kan. Sarada yang sedang ibaratnya naik daun tuh bisa tertutupi oleh kehadiran Borushiki itu. Jadi kemungkinan besar kebangkitan Momoshiki masih akan ditunda karena pengarang tampaknya sedang ingin memberikan spotlight penuh pada Sarada terlebih dahulu sebagai sosok wanita ujian spesial pertama di era ini kan. Nah saat ini tampaknya narasi cerita itu masih ingin merucut pada Sarada nih. Setidaknya satu chapter lagi mungkin akan benar-benar menyerot kekuatannya. Setelah itu barulah cerita bisa kembali melebar ke karakter-karakter lain kan, termasuk Kawaki, Himawari, atau bahkan Momoshiki Otsutsuki. Nah jika itu terjadi cukup rasional seperti itu. Kalaupun mereka bertiga benar-benar kalah ya Nakama, cerita tetap akan berjalan. Kehilangan salah satu atau dua karakter bukanlah sesuatu yang mengejutkan dalam cerita seperti ini. Justru itu bisa jadi langkah yang diperlukan untuk membuat alur makin menarik lagi. Pada akhirnya banyak dari para fans menantikan dua hal besar. Pertama, melihat salah satu Shinju benar-benar dikalahkan dan segel korban berhasil dibuka. Kedua, melihat Shinju benar-benar berhasil memakan targetnya yang hingga kini masih berupa teori aja nih. Jika itu terjadi, itu memang sesuatu yang menarik untuk dinantikan ke depannya sih. Chapter 21 sepertinya akan menjadi bab penting di sana, baik untuk menentukan arah kekuatan Sarada, nasib Konohamaru, hingga perkembangan alur-alur besar di desa pasir. Ingat ya Nakama, selain itu sosok yang sangat berpengaruh nanti sepertinya Kashin Koji juga akan memberikan hal-hal yang menarik ke depannya. Dan ingat, Shikamaru sendiri juga telah merencanakan sesuatu. Sepertinya dia masih ingin menggerakkan sebuah pion-pion dari seorang shinobinya sendiri untuk menuju desa pasir. Ya segalanya masih mungkin aja terjadi. Satu hal yang pasti, Boruto to Blue Forte belum kehabisan amunisi nih pada cerita-ceritanya. Masih banyak kejutan menunggu di tiap halamannya kan. Dari sini mungkin aja Nakama, epilog keduanya bakalan semenarik ini. Setelah semua spekulasi dari prediksi dilempar ke atas meja sendiri, satu pertanyaan besar masih menggantung di sana. Siapa yang akan benar-benar tumbang di chapter selanjutnya? Apakah Konohamaru akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan rekan-rekannya itu, menjadikan kematian sebagai titik balik emosional dalam cerita, atau justru Yodo atau Matsuri yang akan menjadi korban dari kekacauan ini? Bagaimana dengan kekuatan Sarada yang masih jadi misteri? Apakah akhirnya kita akan mendapatkan penjelasan utuh tentang kemampuannya? Ataukah Kishimoto dan juga Ikimoto akan menyimpan itu untuk momen yang lebih epik lagi di masa depan? Satu pertanyaan itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Jadi kalau mau disimpulkan, cerita itu akan ngebawa kita ke tengah pusaran ketegangan makin ngebara di kisah To Blue Forte. Banyaknya karakter yang berada di ambang hidup dan kritis itu menjadikan chapter-chapter mendatang untuk kian seru. Keberadaan Ego Jubi sendiri yang mereka belum ada kalah salah satunya itu memang menarik jika salah satu di antara mereka lenyap, dan juga pengungkapan
kenapa entah soal Togedama, buah cakra, atau bahkan informasi tentang Shinjutsu itu sendiri. Nah, sosok yang kemungkinan akan membongkar itu dan mengalahkan salah satunya adalah Sarada, karena Mangekyo Sharingannya kemarin sudah bangkit, supermassive black hole seperti yang banyak diteorikan. Dan ingat ya, ditambah lagi bayangan Momoshiki yang perlahan muncul kembali membuat kita bertanya-tanya lagi, apakah kehancuran lebih besar yang sudah menunggu di balik layar sendiri itu adalah ulah dari para Otsutsuki, mengingat pada saat chapter atau episode pembuka di kisah Boruto sebelum time skip kala itu. Ya, jika itu terjadi dan semuanya di era para Ikujubi, itu akan menjadi kompleksitas menarik sih pada kisah Boruto season keduanya ini, nakama. Nah, gimana? Kalian sendiri sepakat dengan bagaimana penggambaran ini? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.